Sobat Tani, perkenalkan saya Prilly Claudia Febrina Bas. Saya adalah seorang penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten Belu. Pada video ini, saya akan membahas sedikit tentang jenis-jenis hama pada tanaman padi dan juga cara pengendaliannya dengan cara yang sederhana dan tidak terlalu mahal. Banyak petani yang rugi karena hama. Padahal, kalau kita kenal hamanya sejak awal, kita bisa cegah sebelum terlanjur. Jadi, silakan tonton sampai habis. Saya akan menjelaskan secara perlahan supaya mudah dimengerti. Sekarang kita mulai dari hama yang pertama, yaitu wereng coklat. Wereng coklat ini berukuran kecil sekali. Warnanya coklat. Biasanya dia hisap batang padi sampai daunnya jadi kuning dan kering. Kalau sudah banyak, tanaman bisa roboh dan mati. Akibatnya, panen bisa turun banyak. Kadang kita pikir itu karena kurang air atau pupuk, padahal diserang wereng. Wereng ini menyerang di umur 20 sampai 60 hari setelah tanam atau waktu vegetatif ke generatif awal. Cara pengendaliannya ada beberapa. Yang pertama, tanam padi secara serempak supaya wereng tidak pindah ke lahan yang masih muda. Yang kedua, pilih bibit yang tahan wereng kalau tersedia di daerah kita. Kalau serangan sudah banyak, baru pakai obat semprot. Tapi semprot jangan asal, lihat dulu tingkat serangannya. Kalau kenali lebih cepat, wereng bisa kita cegah sebelum bikin rugi. Hama yang kedua adalah penggerek batang padi. Penggerek batang ini biasanya berupa ulat kecil. Dia masuk ke dalam batang padi dan makan bagian dalamnya. Dari luar kadang tidak kelihatan ulatnya, tapi batangnya kosong. Kalau padi masih muda, pucuknya bisa mati dan menguning. Itu biasa disebut beluk. Kalau sudah keluar malai dan diserang, nanti malainya jadi putih dan tidak keluar gabah. Penggerek batang padi ini menyerang pada dua fase. Yang pertama pada padi berumur 30-50 hari. Dan yang kedua pada umur 55-75 hari. Supaya tidak menyebar, lahan perlu dibersihkan dari jerami sisa tanam sebelumnya. Bisa juga pakai lampu perangkap saat malam untuk menarik nyenyatnya. Kalau sudah ada ulatnya, bisa dikendalikan pakai pestisida. Tapi pilih yang tepat dan jangan terlalu sering supaya tidak merusak tanah. Hama yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit ini bentuknya seperti serangga kecil dengan bau menyengat kalau dipegang. Biasanya mereka isap bulir padi yang masih muda. Akibatnya, banyak gabah yang kosong atau hampa. Panen jadi turun karena bulir yang terbentuk tidak penuh. Walang sangit ini menyerang umur padi 70 hari sampai panen atau saat mulai muncul hingga gabah matang. Cara pengendaliannya, kalau serangan belum banyak, bisa ambil manual atau dikibas saat pagi hari waktu mereka masih diam. Kemudian, menanam serempak juga bantu supaya serangan tidak pindah-pindah. Kalau sudah parah, baru pakai semprotan. Tapi, pastikan tidak dekat masa panen. Kalau kita awasi sejak keluar malai, walang sangit bisa cepat dikendalikan. Hama yang berikut adalah ulat gerayak. Ulat gerayak ini gejalanya adalah daun berlubang atau habis dimakan banyak kotoran ulat di sekitar tanaman. Ulat gerayak ini menyerang pada fase persemaian umur 0 sampai 14 hari setelah semai dan fase vegetatif 14 hari sampai 45 hari setelah tanam. Pengendaliannya, yang pertama atur jarak tanam agar tidak terlalu rapat. Yang kedua, gunakan lampu perangkat atau feromon. Yang ketiga, aplikasi insektisida biologis atau kimia jika diperlukan.
Hama yang berikut adalah keong mas. Keong sawah biasanya makan bibit atau tanaman muda yang baru ditanam. Mereka bergerak di air dan sering meninggalkan cangkang atau telur berwarna merah di sekitar tanaman. Kalau banyak, bibit bisa habis dalam beberapa hari. Tanaman jadi jarang dan tumbuhnya tidak merata. Keong sawah ini menyerang di umur 0 sampai 21 hari setelah tanam atau fase semai dan awal tanam. Cara paling mudah itu ambil manual saat air masih dangkal, terutama pagi atau sore hari. Bisa juga pakai pagar bambu atau saringan di saluran air supaya keong tidak masuk saat tanam. Kalau pakai umpan atau racun, pastikan aman dan tidak mencemari air. Pengendalian lebih cepat akan selamatkan banyak bibit dari keong mas. Hama yang berikutnya adalah hama yang paling ditakuti, yaitu tikus sawah. Kalau ada batang yang patah, tanaman yang seperti dipotong atau hilang sebagian, itu biasanya akibat tikus. Mereka juga sering bikin lubang di pematang untuk sembunyi. Kalau jumlahnya banyak, serangan tikus bisa bikin tanaman habis dalam satu malam. Banyak petani rugi besar karena tidak dikendalikan sejak awal. Hama tikus menyerang mulai dari umur 0 sampai pada menjelang panen. Tapi paling berat pada umur 20-50 hari saat malai keluar. Cara paling efektif itu kerjasama. Bisa dengan gropyokan, pakai bubu atau jebakan, dan tutup lubang-lubangnya. Membersihkan pematang dan saluran air juga penting, supaya mereka tidak buat sarang. Kalau mau pakai racun, harus hati-hati, supaya tidak kena ternak atau orang. Kalau kita tangani dari awal dan bersama-sama, tikus lebih mudah dikendalikan. Yang berikut adalah lalat bibit. Lalat bibit atau lalat pucuk menyerang padi muda di persemaian, daun jadi kering dan terpuntir. Lalat bibit menyerang pada persemaian umur 0 sampai 15 hari setelah semai dan setelah tanam di sawah 7 sampai 30 hari setelah tanam. Cara mengendalikannya dengan menggunakan benih sehat dan tahan hama. Jangan terlalu lembab di persemaian. Semprot pestisida ringan bila perlu. Yang terakhir adalah kepik hijau. Kepik hijau, ciri-cirinya adalah serangga berwarna hijau, menyerang malai padi. Akibatnya, gabah jadi hitam, keriput, dan tidak bernas. Kepik hijau menyerang pada fase pembentukan malai. 50-60 hari setelah tanam. Dan fase masak susu umur 60-85 hari setelah tanam. Cara mengendalikannya dengan membersihkan gulma di sawah. Yang kedua, tangkap kepik dengan jari. Dan yang terakhir, semprot insektisida bila serangan banyak. Jadi Sobat Tani, dari yang tadi sudah kita bahas, ada beberapa jenis hama yang dapat menyerang tanaman padi kita. Agar bisa dikendalikan, kita harus mengenal lebih cepat. Kita bisa lakukan dengan cara-cara sederhana, yaitu tanam serempak, membersihkan lahan, ambil manual, dan gunakan obat jika diperlukan. Terima kasih Sobat Tani sudah menonton video ini. Akhir kata, semoga informasi ini dapat membantu para petani dalam menjaga tanaman padi serta dapat meningkatkan produktivitas panen.